pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki, dua kota penting di Jepang, dibom oleh Amerika Serikat. Lebih dari 14.000 penduduk setempat menjadi korban. Karena Jepang semakin terpojok di Perang Dunia Kedua, Jepang akhirnya mengeluarkan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Janji tersebut sengaja dikeluarkan oleh Jepang untuk meredam keinginan bangsa Indonesia untuk mereka, dan juga saat itu Pulau Saipan jatuh ke tangan sekutu. Harapan Jepang dengan dikeluarkan janji tersebut sebagai upaya menarik bangsa Indonesia agar tetap membantu Jepang menghadapi sekutu. Sebenarnya Pim Koiso sudah pernah mengeluarkan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Pim Koiso mengeluarkan janji tersebut agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan kepada Jepang. Pim Koiso kemudian membuktikan janjinya dengan memperbolehkan bangsa Indonesia mengibarkan bendera merah putih di kantor-kantor pemerintah dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Jepang mewujudkan janji kemerdekaan bangsa Indonesia dengan membentuk suatu badan yang ditujukan untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, badan bentukan Jepang tersebut kemudian diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPPKI yang diketuai oleh Dr. Raciman Wednyo di Dinigrat. Dalam persiapannya, BPPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia atau Pancasila yang dimukakan oleh Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Kemudian, sidang kedua menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Setelah Jepang menganggap tugas BPPKI selesai, kemudian Jepang membubarkan badan tersebut dan membentuk sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang pada tanggal 7 Agustus 1945. Panitia PPKI ini memiliki 21 orang dan diketuai oleh Soekarno. Tugas PPKI pada saat itu adalah melanjutkan tugas BPPKI untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Di balik semua janji Jepang tersebut, Jepang berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka sudah resmi menyerah pada pihak sekutu, yang dimana pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar siaran radio BBC bahwa Jepang menyerah tanpa syarat. Pada saat itulah kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno kembali ke Indonesia dari darat Vietnam. Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia karena menganggap hasil pertemuan di darat adalah tipu muslihat Jepang. Soekarno pun mengingatkan Hatta bahwa Syahrir tidak berhak memproklamasikan kemerdekaan karena itu kewenangan PPKI. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan rakyat Indonesia. Namun tokoh utama golongan tua, yaitu Soekarno dan Hatta, mereka tidak setuju akan hal tersebut karena pengambilan keputusan secara mendadak akan menimbulkan pertumpahan darah. Kemudian pada 16 Agustus 1945 pukul 03, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok bertujuan untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda dihadiri oleh golongan tua dan muda. Pengesahan teks proklamasi. Teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dengan persetujuan golongan tua dan muda pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pada pukul 12. Dengan jaminan tersebut, akhirnya Soekarno dan Hatta dilepaskan oleh golongan muda dan sore harinya rombongan tersebut kembali ke Jakarta untuk segera merumuskan naskah proklamasi.